Buku Harian Santa Faustina, nomor 41. Pada suatu kesempatan, aku melihat seorang hamba Allah sudah diambang bahaya melakukan dosa berat. Aku mulai memohon kepada Allah agar berkenan menjatuhkan atas diriku semua siksa neraka dan semua penderitaan yang Ia kehendaki, asalkan imam itu dibebaskan dan direnggut dari kesempatan melakukan suatu dosa. Yesus mendengar doaku, dan seketika itu juga aku merasakan suatu mahkota duri menancap di kepalaku. Duri-duri itu menembusi kepalaku dengan kekuatan besar langsung ke otakku. Kesakitan ini berlangsung selama 3 jam. Tetapi hamba Allah itu dibebaskan dari dosa dan jiwanya diteguhkan oleh rahmat Allah yang istimewa. Nomor 42. Pernah pada hari Natal, aku merasakan kemahakuasaan dan kehadiran Allah menyelubungi aku. Dan sekali lagi, aku melarikan diri dari perjumpaan batin dengan Tuhan. Aku minta izin kepada Muder Superior untuk pergi ke Josephine untuk mengunjungi suster-suster di sana. Muder Superior memberi kami izin, dan kami mulai berkemas-kemas langsung sesudah makan siang. Suster-suster yang lain sudah menunggu aku di pintu biara ketika aku lari ke kamarku untuk mengambil mantolku. Dalam perjalananku kembali ketika aku melewati pintu kapel kecil, aku melihat Yesus berdiri di ambang pintu. Ia berkata kepadaku, "Pergilah, tetapi aku mengambil hatimu." Tiba-tiba aku merasa bahwa aku tidak mempunyai hati di dalam dadaku. Tetapi para suster mengolok-ngolokku bahwa aku berat hati untuk pergi, sambil berkata bahwa saatnya sudah terlambat. Maka aku buru-buru pergi bersama mereka. Tetapi suatu perasaan tidak nyaman menyelubungi hatiku, dan suatu kerinduan yang aneh menyerang jiwaku. Meskipun tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi dalam diriku, kecuali Allah. Sesudah kami tiba di Josephine, baru beberapa menit aku berkata kepada para suster, "Mari kita pulang." Para suster minta sekurang-kurangnya istirahat sejenak, tetapi hatiku tidak tenang. Aku menjelaskan bahwa kami harus kembali sebelum hari gelap, dan karena jarak yang harus kami tempuh agak jauh, serta-merta kami berangkat pulang. Ketika Muder Superior berpapasan dengan kami di lorong biara, ia bertanya kepadaku, "Apakah suster-suster ini belum berangkat atau malah sudah kembali?" Aku berkata bahwa kami sudah kembali karena aku tidak ingin kembali di petang hari. Aku menanggalkan mantolku dan langsung pergi ke kapel kecil. Begitu aku masuk, Yesus berkata kepadaku, "Pergilah ke Muder Superior dan katakan kepadanya bahwa engkau kembali bukan untuk sampai di rumah sebelum gelap, tetapi karena aku telah mengambil hatimu." Meskipun hal ini amat sulit bagiku, aku pergi kepada Muder Superior dan aku mengatakan kepadanya terus terang
alasan yang sesungguhnya mengapa aku begitu cepat kembali, dan aku minta maaf dari Tuhan atas segala sesuatu yang telah tidak menyenangkan hatinya. Maka Yesus memenuhi hatiku dengan sukacita yang besar. Aku mengerti bahwa lepas dari Allah tidak ada kepuasan dimanapun. Nomor 43. Sekali peristiwa, aku melihat dua orang suster yang hampir masuk ke neraka. Kesakitan yang sulit diungkapkan mencekam jiwaku. Aku berdoa kepada Allah bagi mereka, dan Yesus berkata kepadaku, "Pergilah kepada Mother Superior dan katakan kepadanya bahwa kedua suster itu ada dalam bahaya melakukan dosa besar." Keesokan harinya aku menyampaikan hal ini kepada Mother Superior. Satu dari mereka sudah sungguh-sungguh menyesal, sedangkan yang lain sedang bergulat hebat. Nomor 44. Pada suatu hari, Yesus berkata kepadaku, "Aku akan meninggalkan rumah ini, sebab di sini ada hal-hal yang tidak menyenangkan hatiku." Sebuah hosti keluar dari tabernakel dan hinggap di tanganku, dan aku dengan penuh sukacita mengembalikannya ke dalam tabernakel. Kejadian itu terulang untuk kedua kalinya, dan aku melakukan hal yang sama. Kendati hal itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya, tetapi hosti itu berubah menjadi Tuhan Yesus yang hidup, yang berkata kepadaku, "Aku tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi." Pada saat itu, secara mendadak, suatu cinta yang membara terhadap Yesus muncul dalam jiwaku. Aku menjawab, "Dan aku tidak akan membiarkan Engkau meninggalkan rumah ini, Yesus." Maka Yesus pun menghilang, sementara hosti itu tetap berada di tanganku. Sekali lagi aku mengembalikannya ke dalam sibori dan menutupnya di dalam tabernakel. Dan Yesus tinggal bersama kami. Aku berusaha melaksanakan 3 hari adorasi penyilihan. Nomor 45. Sekali peristiwa Yesus berkata kepadaku, "Katakanlah kepada Mother Jenderal bahwa di rumah ini sedang terjadi hal ini dan hal itu yang tidak berkenan kepadaku dan sangat menggusarkan hatiku." Aku tidak langsung menyampaikan hal itu kepada Mother, tetapi ketidaknyamanan yang dibiarkan Tuhan terjadi di dalam hatiku tidak memungkinkan aku menunggu lebih lama lagi. Dan aku langsung menulis kepada Mother Jenderal dan damai kembali ke dalam jiwaku. Nomor 46. Aku sering merasakan sengsara Tuhan Yesus dalam tubuhku. Meskipun hal itu tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan aku bersukacita karenanya, sebab Yesus menghendaki demikian. Tetapi ini berlangsung hanya dalam waktu yang singkat. Penderitaan-penderitaan ini mengobarkan jiwaku dengan cinta akan Allah dan akan jiwa-jiwa yang kekal. Cinta menanggung segala sesuatu. Cinta lebih kuat daripada maut. Cinta tidak takut akan suatu pun. 22 Februari 1931. Nomor 47. Sore itu ketika aku berada di dalam kamarku, aku melihat Tuhan Yesus berpakaian jubah putih. Tangan kanannya terangkat seperti sikap memberi berkat, sedangkan tangan kirinya menyentuh jubahnya pada bagian dada. Dari balik jubah itu, terpancarlah 2 sinar besar, yang satu berwarna merah dan yang lain berwarna pucat. Dalam keheningan aku terus menatap Tuhan,
Jiwaku tersentak oleh rasa takut, tetapi juga oleh sukacita yang besar. Tidak lama kemudian Yesus berkata kepadaku, "Lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini, dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkau andalanku." Aku ingin supaya gambar itu dihormati mula-mula di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Nomor 48. Aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Aku menjanjikan juga bahwa sudah sejak di dunia ini, ia akan mengalahkan musuh-musuhnya, khususnya pada saat kematian. Aku sendiri akan membelanya, bagaikan kemuliaanku sendiri. Nomor 49. Ketika aku menyampaikan hal ini kepada bapak pengakuanku, aku mendapat jawaban ini. Hal itu dimaksudkan untuk jiwamu. Ia berkata kepadaku, jelasnya, lukislah gambar Allah di dalam jiwamu. Ketika aku keluar dari kamar pengakuan, sekali lagi aku mendengar suara seperti ini. Gambarku sudah ada di dalam jiwamu. Aku merindukan adanya pesta kerahiman. Aku menghendaki agar gambar yang akan engkau lukis dengan kuas itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu itu harus menjadi pesta kerahiman. Nomor 50. Aku menghendaki agar para imam berkhotbah tentang kerahimanku yang besar terhadap jiwa orang-orang berdosa. Orang berdosa jangan takut menghampiri aku. Nyala kerahiman sedang membakar aku. Aku ingin mencurahkannya atas jiwa-jiwa itu. Yesus mengeluh kepadaku dengan kata-kata ini. Ketidakpercayaan di pihak jiwa-jiwa sungguh menyayat-nyayat hatiku. Lebih menyakitkan ketidakpercayaan jiwa yang telah kupilih. Meskipun cintaku kepada mereka tidak terhingga, mereka tetap tidak mempercayai aku. Bahkan kematianku, mereka anggap belum cukup. Celakalah jiwa yang menyalahgunakan karunia-karunia ini.